Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutinul Atika dengan NIM K02111073 dari Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu uji kualitatif pada protein, yaitu uji ninhidrin. Pengenalan uji. Uji ninhidrin adalah salah satu uji kualitatif protein yang melibatkan reaksi antara gugus asam amino bebas dengan reaksi ninhidrin. Selain digunakan dalam uji kualitatif protein, uji ninhidrin juga dapat digunakan untuk menentukan asam amino secara kuantitatif. Asam amino atau peptida yang mengandung gugus amino dan gugus asam karboksilat akan bereaksi dengan ninhidrin menghasilkan produk yang berwarna. Protein yang juga mengandung gugus asam amino bebas pada posisi atom karbon alfa dapat bereaksi dengan reagen ninhidrin untuk menghasilkan produk biru ungu yang disebut ungu Roheman. Pengujian ninhidrin dilakukan untuk menunjukkan adanya asam amino bebas pada protein. Semua asam amino bebas akan bereaksi dengan ninhidrin membentuk aldehid dengan satu atom C lebih rendah dan melepaskan amonia dan karbon dioksida. Di samping itu, terbentuk senyawa kompleks berwarna biru keunguan, namun prolin dan hidroksiprolin menghasilkan senyawa berwarna kuning. Hal tersebut diduga disebabkan oleh dua molekul ninhidrin yang bereaksi dengan amonia setelah asam amino tersebut dioksidasi. Bahan dan alat. Yang pertama ada larutan albumin 2%, gelatin 2%, kasein 0,5%, dan pepton 0,5% sebagai sampel atau larutan uji. Kemudian ada larutan ninhidrin 0,1% sebagai reagen atau pereaksi. Kemudian untuk alatnya ada pengatur waktu sebagai penanda atau mengatur lamanya waktu pemanasan bahan uji. Kemudian ada 4 tabung reaksi sebagai wadah untuk bahan uji. Lalu ada rak tabung sebagai tempat penyangga tabung reaksi. Ada alat pemanas yang digunakan untuk memanaskan larutan uji bersama reagennya. Kemudian ada pipet ukur atau pipet tetes yang digunakan untuk memasukkan dan mengukur banyaknya sampel dan reagen ke dalam tabung reaksi. Prosedur kerja. Angka pertama, sediakan 4 tabung reaksi yang bersih, lalu masing-masing berikan label nama sebagai penanda agar tidak terjadi kekeliruan atau sampel yang tertukar satu sama lain. Kemudian isilah tabung reaksi dengan larutan albumin, kasein, gelatin, dan pepton sebanyak 4 ml yang ditakar menggunakan pipet ukur. Selanjutnya tambahkan 10 tetes reaksi ninhidrin 0,1% pada setiap tabung. Penambahan larutan ninhidrin bertujuan untuk mengetahui apakah setiap larutan yang diuji mengandung asam amino bebas atau tidak. Lalu, letakkan tabung reaksi pada alat pemanas selama 5 menit. Tujuan dari pemanasan ini adalah untuk mempercepat terjadinya proses reaksi antara larutan uji dengan reaksi ninhidrin. Pada pemanasan, reaksi yang terjadi adalah reaksi oksidasi molekul ninhidrin dengan amonia. Langkah yang terakhir yaitu amati perubahan warna yang terbentuk. Apabila larutan berubah warna menjadi biru keunguan, maka larutan tersebut mengandung asam amino bebas. Sedangkan apabila tidak terjadi perubahan warna, maka larutan tersebut tidak mengandung asam amino bebas. Hasil uji dan pembahasan. Secara teori, hasil positif ninhidrin adalah berwarna biru keunguan, ungu, dan kuning, tergantung dari jenis asam amino penyusunnya. Dalam reaksi ini, awalnya gugus amino terikat pada karbon pertama atau alfa dari rantai karbon asam amino, dan kemudian atom nitrogen dari gugus amino bereaksi dengan ninhidrin. Nah, reaksi yang terjadi antara sampel dan reaksi ninhidrin menyebabkan terbentuknya senyawa kompleks berwarna ungu Roheman. Karena merupakan pengoksidasi yang tinggi, reaksi ninhidrin yang bereaksi dengan semua asam amino bebas akan membentuk aldehid dengan satu atom C lebih rendah dan melepaskan amonia dan karbon dioksida. Selain itu, terbentuk senyawa kompleks yang berwarna yang disebabkan oleh dua molekul ninhidrin yang bereaksi dengan amonia setelah asam amino dioksidasi. Nah, terbentuknya asam amino kompleks berwarna biru keunguan menandakan bahwa sampel tersebut positif mengandung asam amino bebas. Dan larutan yang tidak mengalami perubahan warna berarti tidak mengandung asam amino bebas. Kesimpulan,
Sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa uji ninhidrin bertujuan untuk menguji ada tidaknya asam amino bebas dalam setiap larutan uji dengan penambahan larutan ninhidrin sebagai reagennya, di mana akan terjadi reaksi antara asam amino bebas dengan ninhidrin yang akan membentuk senyawa kompleks berwarna ungu Ruhemann. Nah, berdasarkan uji yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa semua larutan positif mengandung asam amino yang ditandai dengan terbentuknya senyawa kompleks berwarna biru keunguan pada sampel. Namun, pada larutan gelatin terbentuk senyawa kompleks berwarna kuning karena tersusun atas asam amino prolin dan hidroksiprolin. Demikianlah penjelasan mengenai uji ninhidrin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.